Oke, baik. Terima kasih semua yang sudah hadir. Kali ini kita akan menyelenggarakan acara Nyambel yang keempat dengan pembicara Mas Hari Purwanto dengan topik akord dan perkembangannya. Nanti akan dimulai oleh Mas Hari untuk pemaparannya. Nanti setelah selesai baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk MC sebetulnya ini ada Mbak Roro Elis sebagai MC, cuma device-nya lagi trouble. Jadi kita lanjutkan dulu, mungkin nanti Mbak Roro Elis akan bisa login kembali. Terima kasih semuanya, mohon untuk disimak baik-baik. Nanti juga ketika sesi tanya jawab bisa berpartisipasi secara aktif. Silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Hari. Iya, terima kasih Mas Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, penerangan saya nggak di luar dugaan kenapa bisa gini, nggak tahu. Tapi yang penting layarnya bisa jelas ya. Ini jadi kita kan grup musik nih, ceritanya semua kita berhubungan dengan melodi dan chord gitu kan. Kalau kita udah nggak bicara lirik lagi, ini mic-nya dibuka aja nggak apa-apa. Nanti langsung kalau ada yang nanya di tengah jalan, buka aja nggak apa-apa. Siap-siap. Nah, jadi kombinasi nada itu sebetulnya kita kan masih suka bingung itu sebetulnya gimana sih bikin lagu yang melodius gitu. Terus panutannya apa gitu sehingga chordnya itu tidak monoton gitu. Gimana bisa ada kesan mungkin mau yang agak-agak ngejazz atau agak-agak klasik gimana caranya gitu. Ciri khasnya. Nah, untuk mencapai ke situ kita harus ini kan kalau saya kan orangnya dasarnya tuh dasar musiknya kan ini apa ya musik musik berangkatnya musik itu dari musik klasik. Jadi mungkin penjelasannya ya agak eh, berdasarkan ke musik klasik gitu. Jadi kalau nanti di tengah jalan ada yang kelihatannya terlalu asing istilahnya atau dari sudut pandang musisi. Sorry, saya ganti laptop dulu nih, laptop saya yang satu tadi nggak tahu error. Iya. Lanjut Mas Hari. Jadi nanti kalau ada pandangan yang kayaknya ekstrim banget gitu, bilang aja. Ya mungkin memang bedanya memang beda banget, tapi tujuannya tuh sama. Jadi sama-sama kita itu istilahnya semuanya kan komposer. Kalau saya adalah komposer musik klasik gitu. Jadi yang saya kerjakan itu seperti ya, karya-karya saya tuh pakai Sibelius ini gitu. Jadi teorinya teori musik klasik dasarnya. Tapi kalau nanti di tengah jalan kayaknya ini kok beda banget ya tolong bilang aja nanti biar kita mungkin kita cari persamaannya gitu. Kita cari persamaannya. Karena teori musik klasik itu memang dia standar baku dan mungkin berbeda dengan yang sehari-hari kita gunakan untuk pribadi atau mungkin di band gitu. Itu beda tuh biasanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sayangnya chord itu tidak kalau secara teori dia tidak praktis gitu. Maksudnya gini, banyak yang harus kita pelajari dulu untuk mencapai ke sana. Jadi nggak bisa tuh saya langsung bilang chord ini enak nggak bisa. Jadi kita harus eh, karena kita berangkatnya di sini saya asumsinya sebagai seorang musisi klasik ya. Saya bisanya jelasinnya seperti ini gitu. Oke kita mulai ya. Jadi ini kalau dipencet nih, silakan dipencet itu ada nanti bisa ada seperti ini, bisa coba-coba di sini. Uji coba chord. Nah gitu. Ini C mayor gitu ya. Di sini ada. Oke, kita mulai. Jadi chord itu apa? Chord itu adalah kombinasi nada. Jadi nada itu kan ada nada nada yang tunggal monoton gitu, terus ada yang dual. Sekarang
sambil biar interaksi. Ada yang bisa jawab nggak? Nada C di piano atau di gitar itu kalau untuk membentuk chord dasar, chord C, dia harus dipadukan dengan apa? Dengan nada apa lagi? E dan G. Oke, E dan G ya. Nah ini dia. Nah ini adalah chord, ini adalah unsur. Nah unsurnya ini adalah chord pertama, chord nada pertama, nada ketiga, dan nada kelima. Gitu. Itu nada chord dasar ya. C, E, G. Kalau ini misalkan G, ininya apa? G. G, C, ini? B. Bukan G. G, B. Itu Mas Hari tulisnya G, C. Ini apa nih? Bukan ya? Bukan G ya? Ini B ya? B. Ini B ya? Ya, nada ketiga dari Ini apa nih? delta. Delta. Oke. Nah ini disebut trinada karena dia menggunakan 3 nada untuk membentuk chord gitu. Error semua ya laptopnya. Oke. Jadi jenis-jenis chord itu ada beberapa. Nah, untuk mengetahui apakah itu sebuah chord, kita mesti melihat dulu aturan dasarnya. Jadi ini ada unison, istilah Inggrisnya prime, second, third gitu. Sekarang dari 1 ke 3 itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau kita ngeliat ke sini. Ini ya, third ya. Misalkan dari C ke E, seperti ini disebut terts. Jadi kalau mayor, ini kan C, tapi disebut juga C mayor ya kan? Ini saya hapus dulu. Nah, C mayor itu dia jaraknya ini berapa? Ada yang tahu nggak? Jarak nada, interval. Apa nada? Berapa? Do. Full atau half atau gimana? Full Atau nada dua. 1, 2 nada. 2 ya. Nih 2 ini dari mana? Kita lihat ke sini. Ini nggak bunyi ya? Bunyi. Bunyi ya. Ini ke sini 1, ini ke sini 1. Jadi 2. Kenapa 2? Karena jaraknya setengah, 1, 1,5, 2. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak masalah jarak nada? Kenapa ini 2 gitu? Kenapa misalkan nggak 2,5 gitu? Jadi Oh ya, dari sini maaf 1, saya interupsi sebentar. Ini mau langsung tahu jawab atau nanti ada sesi sendiri yang ada tanya dan ada jawabnya gitu. Ini dari Mas Hari lebih nyaman kalau interaktifnya sekalian dengan pemaparan, nggak apa-apa. Oke, baik. Itu iya, akan ada sesi khusus lagi kalau mau nanya. oke. Atau gimana? Mendingan jalan dulu aja atau gimana? Senyamannya Mas Hari selaku pembicara aja. Iya, Oke, seenaknya Mas Hari sebagai narasumber. oke. Eh, jadi jaraknya itu adalah, jadi untuk membentuk chord itu kita menggunakan terts, third atau terts. Yang pertama adalah major third, yang kedua adalah minor third untuk chord mayor. Jadi ini 2 jaraknya, yang ini 1,5 gitu. Kenapa dia 1,5? Dari E ke G kita lihat di sini. Ini E, ini ke sini setengah ke F, F ke G 1. Jadi E ke G 1,5. Makanya di sini E ke G 1,5. Maka aturan dari chord mayor adalah 2, ininya 1,5 gitu. Itu untuk chord trinada. Nah, tapi kalau kita mau bentuk minor,
ini kita turunkan. Ini 135 tetap, yang bawah jadi berubah. Yang bawah ini, yang bawah ini jadi 1,5. Yang atas yang kedua adalah 2. 1,5 dan 2. Kalau tadi yang mayor adalah 2 dan 1,5. Ini kita buktikan di sini ya. Contohnya C mayor. Ini kan 1, 2, 1,5. Tapi kalau minor, ini turun setengah ke sini, jadi ini 1,5, 1. Nah, yang ini 2. Sini 1, ke sini 1 jadi 2. Gitu. Itu buat trinada ya. Jadi chord itu ada yang trinada seperti ini. Trinada itu ada yang mayor, ada yang minor. Nah, yang mayor tadi yang C mayor, yang minor itu C minor tadi, yang keduanya adalah nadanya S. Kemudian ada lagi diminish sama augmented. Nah, diminish sama augmented itu gini. Kalau diminish ini, ininya turun lagi. Jadi jarak antara C ke S itu 1,5. Di sini juga 1,5. Ini C dim ya, C dim. C diminish. Ini 1,5 juga. Nah, gimana cara ngitungnya 1,5? S ke, kita lihat di sini, biar gampang. C dim. Ada nggak dim sini? Dim biasa. Dim. Nah, ini kenapa dia di sini jadinya ini ada yang nyebutnya fish ya. Tapi itu salah sebetulnya. Ini bukan fish. Oke, kita hitung dulu jaraknya ya. 1 sini ke sini setengah. Jadi 1,5 ya. Bener kan? Nah, kita cari lagi 1,5-nya kemana? Ini setengah, ini setengah, ini setengah. Oke. Nah, ini 1,5. Saya bilang ini tadi bukannya tadi kan fish ya. Ini kelihatannya kan fish. Tapi dia bukan fish. Jadi sebetulnya dia itu G juga. G yang diturunkan setengah, gas. Nih kan nih G. Kan jadi gas gitu. Karena apa? Karena aturannya adalah 135. Jadi kita nggak boleh merubah G ini menjadi F. Karena kalau kita ubah jadi 134 nanti. Gitu. Jadi inilah yang namanya dim. Ini adalah chord dim, tapi ininya triad gitu. Ini kan dim triad artinya chord yang mempunyai 3 unsur. Nah, kemudian yang keempat adalah augmented. Augmented adalah chord yang di sini biasanya tulisnya aug atau bisa juga tambahin plus gini. Kalau augmented ininya nada kelimanya ditambah setengah jadi seperti ini. Berarti ininya E biasa. Kok hilang? Ininya jadi apa? Gis ya. Jadi gis. Gitu. Jaraknya gimana? Jaraknya adalah C ke E berapa tuh? 2 ya. Nah, dari E ke gis juga 2. Gitu.
Jadi kalau kita ditanya ada berapa chord yang menggunakan tiga nada, itu cuma ada 4 ini. Mayor, minor, diminished, dan augmented gitu. Oke, saya lanjut dulu aja ya. Kemudian ada yang menggunakan seven chord, itu maksudnya chordnya ada nada ketujuh gitu. Ini kan ada 1, 3, 5. Nah, gimana kalau saya tambahin ketujuh? Nah, kalau C, E, G, 7-nya adalah B. Jaraknya kita lihat nanti. Hapus dulu. Oke. Nah, ini kalau begini saja, jaraknya berarti gimana nih? Ini disebut C apa? Yang udah biasa main gitar, kalau B-nya ini dikasih mol, biar nggak bingung, B-nya gini ya. Iya. Atau 7-nya dikasih mol, itu akan ini jaraknya ke sini jadinya berapa nih? G ke A ke B, 1,5 ya. Iya. Ini disebut chord dominan gitu. Karena apa? Bayangkan kita main gitar di C, kemudian kita mau ke F. Nah, yang disebut dominan itu adalah chord 7 menuju chord berikutnya gitu, kira-kira gitu. Nah, ini disebut dominan. Nanti ada lagi yang secondary dominan. Nanti kita bahas. Nah, ini adalah chord yang udah menggunakan 4 unsur nada. Nah, ini adalah chord yang dominan ini ya, dominan 7, dominan 7 yang tadi barusan. Nah, nanti ada juga mayor 7. Mayor 7 itu ininya nggak usah dikurangi. Jaraknya berapa tuh? 2 ya. Jaraknya 2. Nah, saya tunjukin di sini nih. C mayor biasa. C biasa ya. Kemudian C mayor 7 di mana dia menggunakan nada ke-7 tapi tidak dikurangi. Nah, kalau ini bisa dilihat di sini, ini ada nada C yang paling bawah. C, E, G, B. Kemudian jika dikurangi lagi setengah, maka B atau nada ke-7 ini dikurangi setengah menjadi C mayor. C7. Nah, ini yang disebut C dominan. Nah, kalau kita mau lihat itu di lagu Something, George Harrison dia begini nih. Nah gitu. Jadi something in the way she move, dia jalan kayak gitu. Dia mainnya di sini. Something in the way. Perbedaannya bisa dirasakan sekali itu ya, Mas ya? Bisa. Jadi sebetulnya chord itu kita jangan terpaku sama namanya gitu, tapi kita pakai nada yang cocok. Kebetulan di lagu Something itu nadanya memang dia pakai C, B, dan bass gitu. Memang begitu gitu. Jadi kita jangan terpaku sama chord sebetulnya. Jadi saya boleh bilang di sini adalah kita belajar chord tanpa membuat chord gitu sebetulnya. Tapi yang kita lihat itu adalah unsurnya apa sih yang kita butuhkan. Ya kalau kita butuh nada C, di lagunya ada nada C-nya, ya pakai C biasa gitu. Kita nggak usah pusing mikirin sebetulnya chordnya itu apa. Chordnya itu biarin aja belakangan gitu. Jadi saya mau menekankan ini karena saya dari musik klasik dasarnya, itu kita kalau contohnya di sini ya, nih.
Oke. Suara apa itu? Nggak tahu. Lanjut. Udah ya. Ini lagu Michelle. Ini kalau kita lihat di sini, ini saya putar dulu ya. Oke. Nah, jadi kita sebetulnya nggak usah sama chord di atas ini. Ini sebetulnya dia di generate sama nada-nada yang saya taruh di sini gitu. Tapi kita sekarang membedahnya per nada. Jadi dia dari nada D, dia pindah ke nada cis, terus pindah ke nada C, pindah ke nada B, kemudian ke nada bass. Kenapa dia turun satu-satu, setengah-setengah gini? Karena ini memang lagunya seperti itu, dia maunya melodinya seperti itu. Ini jangan kita perhatikan, gitu. Jadi kalau menurut saya sih, chord itu adalah alat bantu yang jangan sampai merepotkan, gitu. Jadi kita konsentrasi aja ke unsur chordnya itu sendiri. Kalau chord itu adalah sekedar nama, gitu, sekedar nama yang terbentuk karena kita menggunakan nada-nada unsurnya. Nah, seperti ini. Ini nadanya D, F, A. Ya kan? Nah, D, F, A berarti D minor. Ya sudah, memang dia D minor gitu. Tapi kan yang penting kita tahu bahwa bassnya itu adalah D. Gitu. Terus unsurnya adalah F dan A. Ya udah, kita bisa pakai di sini. Ini F, ini A. Gitu. Jadi pembentukan chord-nya jangan terlalu diperhatikan, tapi setelah terbentuk chord baru itu kita pakai gitu. Sebetulnya gitu. Nah, contohnya ini lagi. Ini kan nadanya turun setengah kan dari D ke cis. Tapi nada ritmenya masih di F dan G. F dan A. Ya udah, kita pakai aja F dan A-nya di sini untuk harmonisanya. Nah, bassnya kita pakai di sini pakai cis. Jadi tanpa kita memperhatikan chord, kita juga udah bisa membuat komposisi gitu. Kita bisa aransemen. Tanpa ini dimunculkan, ya misalkan ini saya hapus, itu bisa banget. Ini misalkan saya hapus nih. Gimana hapusnya? Ini saya buktikan ya bahwa kalau lagi seorang komposer musik klasik itu nggak butuh chord lagi udah. Gitu. Nah, ini ada yang tahu nggak ini nadanya apa nih? Ya, mungkin bisa langsung pada interaksi ya, teman-teman yang udah ada di sini. Ya. Nah, ini ya soalnya kalau saya aja yang ngomong aja takutnya jadi terlalu kayak monolog gitu. Nggak enak juga. Nggak masalah kalau memang Mas Hari nanti bisa menjelaskan semuanya. Nanti teman-teman pas saat ada yang tanya boleh langsung angkat tangan. Di situ ada fasilitas angkat tangan atau langsung tanya aja. Jadi ini mengalir santai ya acaranya. Ya, semoga dilanjut Mas Hari. Ya, oke. Ini ada yang tahu nggak nadanya apa nih? Ini nadanya bass ya. Oke, saya pakai bass, kemudian saya pakai F, saya pakai A. Kemudian saya aransemennya di sini adalah saya pakai A di sini. A-nya saya pakai di sini. Kemudian ini F A-nya, ini F-nya saya taruh di sini. Di share dulu Mas, itu yang dikerjakan nggak tampak di layar itu. Iya ya, sorry. Gimana nih caranya? Itu di mana yang dikerjakan itu? Di Sibelius. Oh, Sibelius. Berarti Pindah share Sibelius aja, jangan lupa di soundnya di share lagi. Oh, di stop share ya? Nggak, karena kan kalau yang kayak gini nggak bisa semua screen, harus diganti-gantian. Oh ya. Dirubah gitu ya. Iya. Semua screen soundnya nggak bisa masuk.
Oke. Ya, baik, sambil menunggu Mas Hari secara teknis mengubah share screen, saya ucapkan selamat datang bagi yang baru saja gabung di acara Nyambal 4 yang bicara tentang cloud. Nah, ini sudah bisa di share screen yang untuk Sibelius-nya. Silakan dilanjut Mas Hari. Oh, saya ulang ya, soalnya saya pikir tadi saya nggak ngeliat ke HP sih, saya pikir kelihatan. Oke, jadi gini, kalau kita mengaransemen sebuah komposisi atau membuat komposisi asli, kalau ini kan lagunya Michelle. Lagu Michelle ini kan kalau saya tambahin biolanya segala macam itu kan berarti aransemen sendiri kan. Nah, dalam aransemen saya nggak butuh tahu chordnya apa sebetulnya. Tapi yang saya tahu adalah bahwa dia unsur-unsur nadanya gitu. Misalkan nada ini D, dia turun ke cis, dia turun ke C, dia turun ke B. Ya udah nanti nada ini yang saya jabarkan untuk instrumen di bawah gitu. Sampai sehingga lengkap membentuk sebuah orkestra. Gitu kira-kira ya. Itu aja sih yang mau saya tunjukin. Iya. Jadi kita nggak usah terlalu terpaku. Ini chordnya harus apa? Nggak usah. Justru chord itu nanti yang mengikuti, dia hanya sebuah nama. Sebetulnya yang paling penting adalah unsur di dalam chordnya itu apa. Gitu. Oke, Mayor 7. Mayor 7 itu, saya pindah dulu. Iya. Pindah lagi ke ini. Pindah lagi ke teorinya. Nah, ini Mayor 7. C, E, G, bass. Yang nomor 3 itu dominan 7. Kemudian ada Mayor 7 yang bass-nya menjadi B, yang ini, ya kan? Kemudian ada minor 7. Minor 7 ini seperti dominan 7, tapi nada ketiganya diturunkan. Jadi ini bedanya, ini adalah mayor 7, ini dominan 7, ini minor 7. Terus di bawahnya, nah ini diminished 7. Diminished 7 itu ada dua. Ada yang full, ini B-nya jadi B-nya jadi berkurang 2 kali, jadi disebutnya B, bass, ses. Maaf, boleh tahu Mas, itu apa bedanya untuk diminish full sama satunya tadi yang 7 ya? Yang half ya, diminish sama full diminish apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Jadi kalau yang full diminish itu jaraknya semuanya 1,5. Nih coba, C ke S kan 1,5. S ke gas 1,5. Gas ke bass ses 1,5. Kita lihat sekarang pianonya ya. Ada nggak yang diminish di sini? Oh, nggak ada nih. Adanya diminish biasa ya. Nah, dari C ke S kan 1,5 ya. Dari S ke gas 1,5. Nah, ini sekarang kalau saya mau maju lagi 1,5 ke sini, ke sini, ke sini kan. Nah, ini nadanya apa nih? A. Nah, bukan. Ternyata nadanya bukan A. Memang dia secara fisik dia A, tapi ternyata dia adalah nada B yang diturunkan setengah jadi bass, kemudian diturunkan setengah lagi jadi basses. Kenapa harus B? Kenapa harus B? Karena 1, 3, 5, 7 gitu. Jadi aturan 1, 3, 5, 7 nggak boleh diubah. 1, 3, 5, 7 ini dim ya. Dimnya full. Dimnya full biasanya ada kayak tanda lingkaran gini.
Kalau dicoret berarti diminish setengah, half diminish. Nah, ini 1 ke E, E-nya kita kasih mol, sehingga jaraknya adalah 1,5. Kemudian 5-nya kita kasih mol juga, sehingga jaraknya juga 1,5. Kemudian B-nya kita turunkan jadi base. Nah, kalau ini baru dua ya. Iya. Nah, kalau 2 gini ya, tadi Mbak Roro nanya, inilah yang namanya half diminish gitu. Jadi jaraknya 1,5, 1,5, 2. Nanti boleh dicoba di piano atau di gitar. Bandingkan dengan yang satu lagi adalah full diminish. Kalau full diminish, dia yang udah turun ini kita tambahin lagi. Ini kita turunin lagi, jaraknya jadi 1,5. Tapi secara fisik dia ada posisinya di sini, gitu. Tapi dia bukan A, dia adalah B yang menjadi bass, kemudian menjadi basses. Jadi cara bacanya basses, gitu. Intermezzo Mas, kalau itu kan B jadi basses ya. Kalau misalnya G berarti gesses gitu ya. Kalau turun. Iya, iya. Tapi karena secara praktis dia jarang dijabarkan. Tapi kan ini kan kita belajar teori gitu. Ya begitu, memang harus begitu. Oke, terus satu lagi itu tadi yang di aplikasi chord piano itu ada tulis diminish 7 itu full diminish atau beda lagi tuh Mas? Yang ini, Yang sebelah kanan, yang hijau. ini. Bawah, kiri. Nah itu. Kita coba aja. Nah benar, berarti dia ini C diminish 7 atau Biasanya kita kan dimatiin paksa bisa itu. atau diminish, full diminish. Berarti diminish 7 nama lainnya adalah full diminish gitu ya? Iya. Kalau ini apa coba? Nah, ini adalah half diminish ya. Berarti ini C75 mol. Bacanya nyebutnya apa? Susah juga gitu, tergantung orangnya. Tapi kita tahu unsurnya adalah, ya inilah half diminish. Berarti kalau diminish saja, dim itu dia triad ya? Ya, kalau diminish saja dia triad. Jadi gini aja. Ini C-nya kan mengulang ke sini aja ya kan. Kalau udah pakai diminish 7 atau full diminish atau half diminish, itu udah chord yang pakai nada ketujuh. Chord 7 istilahnya. Oke ya. Nah ini 7, diminish 7 ada, udah kita jelasin tadi. Nanti kalau boleh tanya lagi. Nah ini extended chord. Nah ini yang Mas Doni suka nih. C9. Oke, kita C9. Saya kebetulan gini ya, kalau di musik klasik kita tidak mengenal chord sebetulnya. Main-main aja, kita nggak peduli chordnya apa. Tapi saya pernah les piano jazz, jadi saya ngerti 9-9 gini. Coba kita lihat ada nggak 9 di sini? Oh nggak ada ya. Berarti pilihannya adalah C7 ditambah 1 ini Mas Doni. Nah ini C9. D ya. D ya. Cara ngitungnya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu. 10, 11, 12, 13.
Tanya itu kenapa D di situ dia disebut nada ke-9, padahal kan D itu kan nada kedua juga kan. C, D, berarti D itu kan re-nya, do, re. Iya, Jelasannya iya gimana? memang. Iya memang dia dibentuknya memang satu oktav di atas nada dasarnya Oh, sebetulnya gitu. Tapi pada kenyataannya kalau di aransemen nggak gitu juga sih. Kadang-kadang kita pakai yang ini, hmm. itu 9 juga bunyinya. Tapi mungkin karena kalau di situ dia terlalu dekat ya, jadi bunyinya agak kurang indah gitu ya, kurang manis gitu ya. Jadi Iya. dijauhkan ke oktav yang lain. Atau karena begini juga, jadi kalau di yang udah biasa aransemen besar gitu ya, itu kan alat musiknya kan banyak ya. Ada yang main di tengah, main di atas gitu. Kan masing-masingnya punya punya file sendiri. Misalkan kita main bass, Hmm. eh, bukan piano tapi kalau di strings itu kan ada 4, violin, viola, cello, bass gitu. Nah bassnya itu suara yang ininya diambil sama bass di bawah, jadi kita bebas aja C9 pemain biolanya main di sini gitu. Karena apa? Karena bassnya sama udah diambil sama cello yang bagian kiri gitu. Jadi tetap C9 walaupun kesannya jadi kayak C2 gitu kan. Gitu. Ini kan ada C2 juga nih. Tuh, C2 kayak gini. Tapi dia tetap C9. Dan jangan lupa C9 itu ininya dominan nih. Dia pakai bass gitu. Sebetulnya C9 adalah kepanjangan dari C dominan 7 gitu. Nih, B-nya dia pakai bass. Iya. Lanjutin dulu ya. Kalau C11 adalah berarti C9 ditambah C11, ditambah nada ke-11. Ini 9, ini, jadi gini. 9, 11, 13. Nah, itu sebagai pengganti C7 sebetulnya. Kenapa kita menggunakan chord yang luas, istilahnya luas kalau di jazz itu? Soalnya kalau chordnya luas seperti ini, dia improvisasi itu lebih enak, lebih bisa miring-miring gitu. Jadi waktu kita improvisasi, kita boleh aja mencet nada D agak lebih panjang ditahan karena chordnya mengandung unsur nada D. Gitu. Oke, ini C9, C9, 11, 13 ya, udah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau C9-nya itu nada ke-7-nya tidak dikurangi setengah nih kayak gini. Ini kan dia nggak turun nih. Nah, ini cuma nama doang ya, namanya jadi C mayor 9 gitu. Dipakainya ya sesuai keperluan, apakah lagunya di dalam lagu tersebut ada bass atau B biasa. Nah, itulah dasar chord, pembentukan chord gitu. Nah, sekarang kita masuk ke progresi. Progresi itu apa sih sebetulnya? Maaf, intermezzo sebentar. Mungkin dari sini ada teman-teman yang akan bertanya berkaitan dengan dasar pembentukan chord sebelum masuk ke progresi tadi. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, biar nanti dilanjutkan oleh Mas Hari dan mungkin kita akan buka tanya jawab di sesi berikutnya. Silakan dilanjut Mas Hari. Oke. Buat yang sering bikin lagu udah pasti progresi chord itu nggak asing ya. Ini cuma contoh aja C F G C biasa berarti 1 4 5 1.
C, G, A minor, F, biasa kan? Terus D minor, G7, D minor, G, C, 251. Ini pola-pola dasar gitu. Kemudian A minor, F, C, G. Berarti 6 minor, 4, 1, 5 gitu. Ini biasa. Nah, sekarang gimana caranya? Ini kan yang tadi tuh biasa banget gitu ya. Sekarang gimana sih caranya ngebikin dia manis gitu? Nah, kalau Mbak Roro sedangkan kan inversi chord nih, ya kan? Nah, itu lihat tuh. C mayor bisa dimainkan sebagai C E G, tapi bisa juga dimainkan dengan E G C, C-nya dilempar ke kanan, atau inversi berikutnya E-nya yang dilempar ke kanan. Kenapa itu untuk inverse chord itu bisa membuat nada menjadi manis dan lembut gitu? Nah, iya bisa. Enggak, Jadi kenapa itu? Apakah ada pengaruh dari jarak nada atau bagaimana? sebetulnya dia sangat berkaitan dengan apa istilahnya kalau di pop, melodi dari lagu itu gitu. Ini saya contohin ya. Ini kita balik lagi ke lagu Something aja deh. Lagu apa ya? Ada lagu nadanya do si la sol fa. Whiter Nadanya, Shade of Pale itu banyak banget inversinya. nah nadanya sebetulnya kita maunya chordnya C. Kita belum mau mengubah gitu. Saya mau main di chord C, saya suka chord C, tapi nada saya ini melodi ya kalau Mbak Roro ya istilahnya. Iya, notasi melodi. Melodi lagu ya, melodi Ya. lagu. Nah, di sini chordnya saya maunya C. Cocok kan? Karena apa? Karena eh, karena eh, karena C itu kan saya taruh di bawah sini, atasnya E, G. Masuk kan? Iya Ya. nggak? Kemudian saya kepingin dia turun satu atau turun setengah gitu. Saya maunya jadi B. Tapi saya mau tetap dia C. Jadi gimana nih ceritanya? BEG berarti. B, E, G. Nah, chordnya jadi ini jadi ini chordnya jadi C, misalnya C biasa, ini jadi C per B kan? Ya nggak? Betul Eh, nggak? Kalau C per B dia harus tambahan C lagi. Itu kan unsurnya cuma B, E, dan G. Betul. Tapi kan kita tidak harus selalu utuh. Hmm. Oh, mau begini bisa. Karena kalau tanpa C nanti dia jadi G/B. Betul. G slash B. Iya benar juga. Bisa. Makanya itu kita main trinada. Jadi kalau makanya chord nggak penting gitu maksud saya. Jadi ini istilah ini bisa berubah. Kalau kita nggak pakai ini, saya nggak pakai ya. Mas Doni bilang dia jadi G per B kan? Betul nggak? Bukan ya? Ini apa nih? G, E, bukan dong. Kan G itu kan unsurnya G, bass, dan D kan? Ini apa nih berarti? Nah itu kan cuma istilah tuh. Nah kita kita jangan repot sama istilah gini. Dia Nah jadi kita misalkan mau E minor. ini E, kalau kita mau bikin jadi chord apa ya nggak apa-apa gitu. Kalau Mas Doni pikir ini chordnya apa? E minor. Hah? E minor. E minor. Oke, jadi E minor. Oke ya, E minor itu adalah E, G, dan B. Benar. Berarti C E minor B. Gitu. Tapi Ini kalau saya tulis kalau misalkan ada orang bilang ini C per B, ya nggak apa-apa, biarin aja. Karena memang berarti dia memainkan dua nada saja dari C, gitu loh. Kemudian bassnya diambil B. Nah, tadi yang inversi sekarang. Kalau inversi itu kan, eh, kalau ini A, ini apa nih yang enaknya? C. Yang jaraknya dekat ya, C, E, G.
A, berarti ini A minor. A minornya on A juga ya. Iya. Nah, ini nih. Saya maunya dia bawahannya G, tapi tetap C gitu ya. Ini gimana? Ini bisa C, bisa E kan? Nah, inilah ya. Jadi Mbak Roro, kenapa dia enak? Karena sebetulnya dia ngikutin melodi lagunya gitu. Jadi soalnya kan kalau untuk menggunakan akord biasa gitu ya, akord biasa C biasa itu ya, nadanya mungkin biasa ya, kayak nggak ngefeel banget. Tapi ketika dia diinversi itu jadi manis gitu. Iya, karena dia sebetulnya mengikuti apa yang dibutuhkan gitu. Biasanya gitu. Jadi kenapa dia enak? Karena dia serasi dengan melodi lagunya. Jadi kita tidak memaksakan bahwa di sini C biasa gitu. Ini andai kata kita paksakan ini C biasa, gini, C, E, G. Betul nggak? Betul juga, tapi nggak enak rasanya, cobain aja. Nah, tapi kalau kita pakai dia C on G, nah yang namanya inversi, ya udah, jadinya gini. Ininya kita jadikan G, biar dia enak. Ini turun lihat nih. Teng, do, si, la, sol, gitu kan. Ini C, ini E, ininya kita jadikan F, berarti C per F. Nah, karena ini kita pakai trinada, ya udah, ini nggak tahu di fals apa enggak nih, boleh dicoba. Enggak, kan dia jadi F mayor 7 itu. FC. Nah iya, F minor 7 ya. Bentar, F minor 7 itu F, F, A, C, sama S ya. E. Sama E ya. F, F, A, C. Di sini A-nya nggak kita tekan ya, nggak apa-apa ya. Ya F. nggak apa-apa. Ini kan kita baru main trinada gitu. Nah nanti kalau kita mau mainnya 4 nada ya ini bisa berubah chordnya, nggak apa-apa. Jadi chord itu jangan jadi baku gitu. Biarin aja dia terserah nadanya, yang penting tuh nadanya. Jadi jangan sampai kita terpaku, oh ini kita harus kasih nada ini karena chordnya kita begini. Enggak, justru kebalik. Kita maunya nada apa, kemudian chordnya yang ngikutin gitu. Ini bisa ditambahin sendiri nanti nada-nada keempatnya. Makan malam kita apa, Seng? Oke ya, ini inversi. Kemudian ini penambahan nada udah kita bahas tadi yang 7, 9, 11, 13 ya. Terus substitusi chord. Nah, yang tadi tuh Mas Doni bilang kan pakai, oh itu jadi E minor tuh. Padahal tadinya saya maunya G kan. Nah, itu substitusi sebetulnya. Saya maunya C, saya maunya tadi C kan. Maunya C semua di sini. Tapi ternyata lebih enak pakai E minor. Nah, itu substitusinya di situ. Jadi lebih enak. Kayaknya D minor sama F itu juga bisa disubstitusi ya itu ya Mas Aryo. Untuk D beberapa minor, lagu dengan F. kita bedah aja D minor sama F ya. Ya. Jadi gini, kita mulai belajar objektif gitu, maksudnya kenapa enak, kita hitung gitu maksudnya ya. Soalnya gini, kalau untuk beberapa orang, oh itu nggak enak, ini satu bilang enak, itu kan rasa. Tapi kalau kita bedah begini, akan ketahuan kenapa dia bisa enak. Ini D, ini F. E, ini D minor. salah. D minor dengan F yang saya tanyakan.
Iya, D minor ini adalah F ya. Ini A kan. Nah, ini hapus dulu ya. Jadi gini, yang tadi ini udah ya. Sebetulnya kenapa dia jadi enak, itu adalah karena chord yang inversi, dia itu adalah mengikuti melodi yang sudah tersedia gitu. Jadi dia tidak memaksakan, misalkan ini C, dia tidak memaksakan untuk menggunakan C dasar, tapi ngikutin melodinya. Melodinya adalah G, Sol, ya udah pakai Sol di bawahnya gitu. Jadi itu ya jawaban teknisnya kenapa chord inversi itu biasanya lebih enak, lebih kena sama melodinya. Nah, sekarang kita bahas F dan D minor. F itu ininya F, kemudian ininya A, ininya C. Nah, ini kan ada dua nih. Ini jaraknya Kalau kan yang mirip ya, iya. yang sama tepatnya. Dari D ke C itu turunnya cuma satu gitu. Yang ini enggak. Nah, itulah kenapa dia sangat mudah untuk berpindah gitu. Dan bahkan bisa ditukar, bisa Iya. ditukar tapi tergantung melodi lagunya gitu. Melodi Iya. lagunya ada C-nya enggak gitu. Bahkan Kalau bisa ada C-nya bahkan berarti ya kita pakai ini gitu. Gimana Mas Kalau Doni? bahkan bisa digabung juga jadi F6 kalau nggak salah. Jadi F, Oh, C, ketambahan D, D jadi F6. itu jadi F6 jadinya namanya. kalau F6 kan gini ya. Iya, digabung bisa. F, A, C, D ya. Gitu. Nah, kenapa dia F6? Nah, karena mungkin di melodi lagunya memang ada nada D gitu. Jadi kita kembali lagi ke melodi, balik lagi ke melodi gitu. Jangan menomorsatukan chord lah intinya. Terus lanjut, ini substitusi. Jadi kenapa kita substitusi? Jawabannya adalah karena untuk mengikuti melodi yang sudah diciptakan, sudah ditemukan gitu. Jadi intinya kalau kita menciptakan chord sendiri tadi udah disampaikan juga ya, itu nggak harus baku tapi asalkan harmoni itu masih bisa ya menciptakan Bisa, sendiri tepatnya gitu. bisa. Bahkan secara ekstrim kalau kita mau bikin chord sendiri bebas. Misalkan saya bikin aransemen dan nadanya begini-gini gini Saya terus tanya itu, apa bedanya F6 sama D minor 7? Sama kan? Nadanya juga itu kan? Kenapa disebutnya F6 bukan D minor 7? Karena ada D C-nya dia kan? minor 7, D minor 7 nih gini. Kita bedah dulu. Takutnya salah sih nanti kalau kita nggak tulis D, terus dia F, A, C, ya kan? D, F, A, C, D, F, A, C. Nah ini gimana coba? Mungkin faktor bassnya kali. Rootnya jadi beda kan. Meskipun komponennya sama tapi rootnya beda. Satunya rootnya di F, satunya rootnya di D. Mungkin Cara itu memainkannya berarti ya? Itu betul juga, tapi tidak mutlak juga Mas Doni gitu. Jadi kalau kita udah aransemennya lebar, kita udah tinggal lihat bassnya ya. Kalau di orkestra tuh tinggal lihat bassnya apa ini gitu di bawah. Kan jadi susunannya tuh dari atas misalkan flute, piccolo, flute, oboe dan lain-lain, terus ke bawah kan itu paling bawah tuh bagian stringnya bass. Bassnya F, ya udah kita kasih nama F6, boleh aja. berarti ini hanya faktor perspektif aja ya. Iya. 6 itu ya D minor 7. Iya. Beda nama istilahnya gitu ya, sinonim ya kali ya. Iya. Sebetulnya ada benarnya juga tadi yang masalah istilah bassnya gitu, benar juga sih. Tapi tidak selalu gitu loh, tidak mutlak. Kadang kita
kita main D minor nggak selalu ininya D di depan loh, iya nggak? Pasti kan ngalamin kan? Karena bisa dipakai pembelaan inversi juga. Nah itu dia, tapi tetap D minor kan? Gitu. Nah kalau di musik klasik kita udah nggak peduli itu gitu. Yang penting nadanya harmonis sudah. Makanya konsentrasinya sebetulnya agak aneh nih pelajaran hari ini. Oh Kita ya, belajar chord dengan cara melupakan chord gitu. Kira-kira gitu. Jadi oh kita ya Mas belajar Hari. Kalau untuk ini kan untuk musik ya, kadang-kadang kan akord juga bisa dipakai untuk ini apa namanya harmonisasi vokal atau untuk aransemen vokal. Itu apakah basicnya sama dengan akord untuk musik ini? sama. Jadi SATB itu kan bisa diterjemahkan ke orkestra. Jadi kalau saya dapat SATB itu benar-benar bisa jadi orkestra gitu. TB itu apa, Mas? Saya Sopran, alto, tenor, bass untuk aransemen vokal. Jadi paduan suara. iya. Karena apa di SATB kan sudah terbentuk chordnya kan. Oh, dia pakai nada C, E, G, A. Oh, ini C6 ya. Udah saya bikin aja iringannya, aransemennya di Sibelius tadi ya C6 gitu. Tapi pertanyaannya apakah nada C yang paling bawah ditaruh di situ belum tentu juga, Mas. Bisa aja saya naruh nada A gitu, yang paling bawah, paling rendah. Tapi tetap aja bunyinya C6. Agak aneh sih memang chord ini. Jadi chord ini sebetulnya adalah pemandu gitu. Tapi tidak mutlak gitu loh. Karena banyak banyak aturan yang kalau udah di melodi dia udah bingung sendiri kalau kita harus ngikutin oh ini chordnya ini harus begini udah nggak bisa gitu lagi. Nanti kalau kita udah aransemen itu yang lebih penting adalah melodinya, melodi dan harmoninya gitu. Oke ya, ini ritmik. Kalau ritmik nih mengubah ritme. Nah ini teknik main ya. Kalau saya nggak terlalu bahas. Mungkin cara chordnya maininnya digenjreng sama dipetik gitu kira-kira gitu kan beda itu. Nah kalau ini modulasi gini, yang berubah nada itu loh dari nada dasarnya C, tahu-tahu tiba-tiba berubah menjadi nada dasar S yang naik 1,5 gitu. Biasa kan? Itu mempermanis progresi. Terus progresi dengan variasi. Nah ini sebetulnya sama dengan yang tadi yang ditambahin menjadi yang ada 4-nya ini. Ini jadi tidak hanya 3 nada tapi menjadi 4 gitu. Nah, Namanya tetap itu namanya. namanya. Ya. Ini Kalau ya ditambahin gitu. namanya ya berubah. Oh, berubah. Nih ya, kita bahas yang atas dulu nih ya. Ini C ke C mayor 7, kenapa sih dia pakai C mayor 7 gitu? Pertanyaannya kenapa gitu? Ini paling enak kalau chord itu kita bedah sih. Dari C, kenapa enak kalau pakai C mayor 7 gitu? Baru ke F. Jangan gini deh ke ini aja, ke samping. Ini C mayor 7. F. Jadi sebetulnya kuncinya atau rahasianya itu adalah di perubahan nada yang minimal gitu. Ini C, ini E, ini G. Ini C, ini E, ini G, ini B kan. Iya. Ini F. Nah kita taruh di sini. Kenapa di sini?
Karena ini berubah sedikit, cuman ini A, ini C. Nah, coba kita lihat ininya ya, pergerakannya. Dari sini ke sini cuma nambah 1. Berarti dari tidak ada jadi ada. Kemudian dari sini, ini geser setengah, ini geser 1, ini geser setengah. Nah, kalau bikin lagu, kalau mau manis, begitu caranya. Gesernya jangan banyak-banyak gitu. Jadi dari penemuan kita, eksperimen kita di melodi lagu dan harmonisanya, kemudian pada akhirnya terbentuklah chord ini gitu. Bukannya kebalikan, bikin chord dulu baru bikin melodi, bukan. Nah, Gitu. kalau membuat ini gimana Mas Hari? Membuat jembatan akord. Misalnya dari tadinya mau berpindah dari chord C menuju chord A misalnya. Ini kan kadang-kadang ada pemanis jembatan itu untuk menentukan jembatannya itu gimana itu? Ya ini dia, ini adalah contoh jembatan gitu. Ini adalah contoh jembatan. Kenapa dia sebelum ke C dia menuju B dulu gitu. Ya. Jadi saya kan bisa aja dari C, saya langsung bisa ke F kalau mau kan. Nah, terus kita permanis dengan C mayor 7. Tapi ini jangan kita pikirin dulu. Begini caranya. Cara mikirnya gini. Saya mau ada sebuah nada, di mana kalau saya mau lari ke C, saya nggak loncat dari, nah gitu loh kira-kira. Maka saya pakai B dulu. Gitu. Karena saya tahu dari E saya mau geser ke F, dari G saya mau geser ke A gitu. Kira-kira gitu. Nah ini yang disebut jembatan. Jadi ini sebetulnya udah jembatan nih. Gitu nggak? Pertanyaannya gitu kan tadi gimana caranya membuat jembatan kan? Jadi membuat jembatan itu adalah dengan mencari sebuah nada sebelum menuju nada tujuan gitu. Entah kemudian dia menjadi chordnya apa, kita nggak usah terlalu peduli gitu loh. Jadi jangan kita mikirnya cari chord apa ya untuk jadi jembatan ini gitu. Bukan gitu caranya. Tapi kita balik. Nada apa ya yang kita butuhkan untuk menjadi jembatan menuju not target? Entah Jadi kemudian kuncinya pada melodi ya? Kuncinya iya, tetap ada pada melodi ya? betul. Jadi jarak nada itu kita perhatikan banget. Ini interval itu istilahnya kan jarak nada. Pergerakan nadanya itu harus mengalir dengan lembut gitu, dengan baik, jangan loncat-loncat. Nah, kalau misalkan kita dari C, misalkan ini kita pakai A, ya belum tentu, ya pokoknya misalkan nada ini nada yang lain gitu, belum tentu enak kan. Mana tadi chordnya sekarang gini ya, C, A minor, D minor, G7, ini kayak lagu itu ya. C, A minor, D minor, G7 coba. Ini udah ya, saya hapus ya. Kita bedah lagi. Saya bisanya hanya gini, tahunya membedah secara melodi gitu. Karena dasar pengetahuan saya memang eh, nada nada yang dibunyikan dan chordnya itu belakangan. C, A minor, okay. C, A minor, D minor 7, G. Ini sangat jelas terutama buat para pemain piano sebetulnya. Karena perpindahan nadanya itu dia cuma geser-geser. Ini ya. Ini kita lihat nih. Kenapa dia jadi enak gitu. C, E, G. Ini kok gini sih? Nah, kalau A minor kan C, masih sama tetap kan? G-nya berubah jadi A.
ininya sama E. Lihat nih, kan jaraknya cuma 1 kan? Gitu. Nah, di minor, ininya di D, gak apa-apa tulis di sini. D, F, A, C. Oh, C-nya tetap. A-nya tetap, but nih lihat nih. Ini kenapa jadi enak? Karena jaraknya ini sama. Ini nggak pakai jarak. Ini nggak pakai jarak. Ini berubah menjadi 2 nada. Ini turun turun 1, ini naik setengah. Gitu. Jadi sebetulnya kenapa dia terbentuk D minor ya karena perubahan nada ini yang dibentuk dipilih seperti ini gitu. Kemudian G, G7, G, ini kenapa nih? G, B, gini sih. G, B, D, F. Nah, D-nya ini tetap, F-nya tetap, C-nya turun setengah, A ke G turun 1, gitu. Jangan, pokoknya untuk bikin sebuah nada melodi lebih enak itu jangan jauh-jauh lah loncatnya, intinya gitu. Ini nggak tahu nih kenapa jadi gini nih. Apanya, Mas? Ini nggak bisa. Ini. Oh, udah bisa. Nah, ini circle of fifth, jangan sampai lupa. Itu kenapa C ke G, ke D, ke A, itu diapalin aja. Itu jaraknya 5. Kan tadi ada first, second, third gitu. Ini banyak banget berguna. Nah, ini prakteknya sekarang. Ini kok coret-coret ya? Ya sebentar, mungkin ada yang mau menanyakan sampai di sini berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hari tadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Nanti sampai jam berapa ini ya? Sampai selesai? Atau ada waktu batasannya? Ini Mas Doni mungkin Pak Joko? Kalau dari jatah paket Zoom-nya itu sampai 2359. Oke, masih ada waktu banyak ya. Oke. Ini nggak tahu Kesepakatan kenapa. aja mau sampai jam berapa. Ini nggak tahu kenapa jadi coret-coret gini. Mungkin kecoret mungkin. Iya, nggak tahu ini. Ini tadi saya menulis dihapus nggak bisa tuh. Tuh. Itu nggak bisa dibesarin dikit itu Mas Hari. Untuk nggak bisa dibesarin dikit. Oh, kayak kecil banget tempat saya. Oh, udah. Kanvanya dihapus, tapi kok masih ada ya coret-coret gini ya? Clear page coba, page. Saya cari menu clear page. Terus apa itu yang samping itu kan ada angka, ada yang 14 15 itu dihilangin jadi supaya apa ya istilah tampilannya itu bisa full, itu bisa nggak itu? Biar Gini. lebih jelas. Full. Lebih kecil. Ini nggak tahu ini kenapa jadi kayak gini coklat-coklatnya. Dari Canva tadi itu. Canva ya. Canvanya Kalau Canvanya dimatiin aja kali ya.
Masih tuh. Ya udah nggak apa-apa lah, lanjut aja. Iya, nggak terlalu mengganggu, masih bisa Iya. dilihat. Oke. Jadi ini sekarang kan kemarin biasanya kita pakai C A minor F G gitu. Gimana caranya biar lebih enak? Nah, ini ada enam teknik. Ini kemarin linknya udah saya kasih. Yang pertama adalah kasih warna pada nadanya. Nah, ini kan C A minor F G, kita kasih kayak gini nih, tuh. Kita berani aja main C at 9, berarti C-nya ditambahin nada nada D. A minor 7, berarti A minornya ditambahin nada G. F at 9 berarti F-nya ditambahin nada G. G sus 2 berarti G-nya ditambahin nada A. Gitu. Ini kalau ini coba-coba, cuman kalau mau diperjelas teorinya seperti tadi, yang apa? Yang pergerakan nada tadi, gitu. Mau kita lihat nggak gerakannya gimana? Boleh, boleh. Tadi Canva ya, Canva-nya udah. Ini aneh banget sih. Padahal Canva-nya udah dihapus. Canva lagi deh. Jadi intinya kita main musik itu jangan sampai terpaku sama aturan sehingga tidak kreatif gitu intinya. Jadi kita bikin aja dulu. Nah, nanti penjelasannya kalau disuruh jelasin ya teorinya ada memang. Ini apa nih? Ini kan Jadi oh, itu bisa menciptakan akord dengan nama sendiri gitu ya. bisa, bebas. Misalnya A17 gitu. Bisa. Boleh. Itu kan sebetulnya akor kan alat bantu kan. Alat bantu secara teoritis untuk yang ngajarin orang atau supaya orang lain bisa niru lagu itu. Buat apa nih? Susah ya. Coba Canva lagi. Sambil saya buka Canva, mungkin ada yang nanya. Nanya itu tadi yang screenshot dari YouTube itu kan ada tulisan code-nya at 9. Misalnya at 9 itu apakah beda dengan C9 atau sama saja cuma masalah penulisan? Kalau eh, beda. Kalau at 9 itu hanya ditambah 9, tapi nada ketujuhnya tidak dipencet. Jadi kalau C, C at 9 itu C, E, G, sama D. Gitu. Oh iya. Iya. Tapi kalau sus tadi G-sus 2 ya, itu eh, beda dengan G2, apa G2 itu ada juga atau enggak? Wah itu, bentar. G sus 2 itu tiganya jadi 2 ya. Berarti kan ketambahan A kan? Mm-mm. Oh ya mesti kita lihat sih. Saya juga nggak terlalu hafal tuh. Jadi gini. Coba C2 ya. C2. Oh ditambah. Re-nya. Berarti nada ketiganya tetap. Hmm. Kalau sus 2 ininya nggak dipencet kan? Oh begitu ya, iya. Iya, iya. Tadi saya yang pas ngebahas C9 tadi. Oh iya. C9 itu seperti ya C2 juga, cuman bassnya di sebelah kiri mungkin udah ada yang mainin. Nggak apa-apa. Di sini ada C sus 2 nggak? Terus 2 Nggak ada ya. Pengen lihat aja. 4. Adanya sus 4 ya. Kalau C sus 4 kita lihat aja. Nah, geser aja kan. Ininya nggak ada yang hilang. Berarti
pada intinya chord sus itu dia menghilangkan nada ketiga ya. Iya. Kalau 2 dan 4 ya. Sus 4, sus 2 nggak ada. Itu C2. Oh ini gabung. Nah, berarti kalau sus 2 berarti ininya nggak ada. Sus itu kepanjangannya apa? Sustain apa suspended? Suspended kayaknya sih. Suspend. Suspend kan dihilangkan ya? Apa gimana tuh? Apa ditekan? Suspend. Saya juga malah nggak perhatikan. Ini masih Canva, tadi pengen bikin apa tuh? Gimana caranya? Papan Whiteboard. tulis. Oh ya, kosong. Ya, suspended untuk sus itu kepanjangannya. Nah, ini kita mau ngebedah ini ya. Kenapa dia pilih ini gitu? C add 9. C add 9. C bukan C9 ya, C add 9. Gimana nulis? Ini aja dulu deh. Jangan nanti malah jadi suspended 9 ya. Maksudnya ini C add 9 lah ya. Ini C, ini E, ini B, 9. C, E, G, salah. Ini D. Gitu kan? Nah, kemudian dia pindah ke A minor 7. A minor 7. Ini A, C, E, G. Kemudian F add 9. F 9. F, A, C, D. Betul nggak? G sus 2. G sus 2. Ini G, tiganya jadi 2 sehingga jadi A. B-nya jadi A, I-nya tetap C. Udah. Ada nggak pola yang bisa kita temukan di sini? Kita bahas satu-satu ya. G sama G. Ini kita coret ya. Karena tidak ada perubahan. Yang nggak ada perubahan kita coret. Karena dia udah ngalir sendiri kan, otomatis. Nah, A minor ke D, jauh nggak tuh? Jauh. Nah, berarti dia memang sengaja ngambil supaya kayak ada interval jauh. Kan ini tadi bukan aliran, ini kan kalau standarnya kan aliran itu yang mirip-mirip kan. Berarti ini tipe eksperimental. Ya, bagaimana musisinya? Tidak harus kan tadi dibilang prinsip utamanya kalau dia pengen mengalir itu jaraknya dekat-dekat gitu kan. Atau sama. Nah, kalau dia jauh gini, nah berarti si si pemain piano tadi kepengen ada semacam nuansa yang jauh, nuansa yang loncat gitu. Nah, ini kan jadi variasi. Nah, variasi ini kemudian tujuannya adalah mempermanis chord gitu. Mempermanis chord juga berarti bukan hanya yang jaraknya dekat-dekat, tapi variasi-variasi yang bisa dicoba-coba seperti ini. Gitu. Jadi yang ngerti adalah pemain musiknya. Wah, enak nih pakai nada ini gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini kita coret lagi. A ke C, C ini ke sini.
G ke F, E ke D. Ini dekat ya. Berarti ini termasuk nggak ada yang ekstrim di sini. Ini ke sini. G sus G A C. Ini A-nya sama, C-nya sama, F-nya ke G dekat, D-nya hilang. Jadi gitu caranya. Jadi nyoba-nyoba pakai piano tuh. Pakai piano, oh ini jaraknya enak nih, dekat gitu. Tapi saya juga kepengen agak aneh dikit, saya jauhin dikit. Yesus Bebas saja. Yesus 2 itu pakai C apa D? G sus 2 harusnya GB, D ya, sorry D. Ini D ya, berarti ini enak nih. Berarti malah lebih dekat dia. Nah ini ke sini. G, ini A-nya ke sini. Wih, apa ini? Bentar, layar saya ketutup sama ada kayak... Ada. Jadi intinya kebanyakan harus dekat-dekat, tapi sekali-kali ada boleh yang jauh-jauh kayak gini nih. Jadi jangan jauh-jauh semua. Kalau jauh-jauh semua kan ya bukan progresi namanya. Misalkan ini loncat gitu. Jadi sesekali boleh ada kayak gini. Tapi pada intinya prinsip dasarnya semuanya harus mirip-mirip gitu. Semakin mirip sebuah chord akan semakin halus progresinya. Gitu. Nah, udah ini kita ini apa tadi istilahnya pakai color tones. Nah, sekarang pakai passing chord. Passing chord kita udah biasa ya. Nah, ini kenapa pakai G, B, A minor nih? Ini lihat nih, C, B, A minor, G. Itu kan turun dikit-dikit kan? Ini buat pemain piano nih senang banget pasti maininnya nih. Bassnya di C, kemudian dia pindah ke B, kemudian pindah ke A, ke G. Gitar juga bisa kan maksudnya ya? Kayak gini. Nah, ini habis itu dia naik lagi ke F, kemudian ini vis diminis penuh dari F ke vis terus ke G. Kan enak banget tuh. Jadi cuma jaraknya setengah. Nah, itu kenapa G coba? Ada yang bisa jawab nggak kenapa dia G? Kita bedah aja. C, G, B. Jadi ini kita hari ini mainnya bedah-bedahan tuh. Ih, apa sih ini? Keselin banget. C ke G on B. Habis itu ke A minor. Ini dulu. Ininya C, ini E, ini G. C-nya berubah sedikit ke B. Kan geser tuh. Kalau pakai piano jari kirinya tinggal geser kan. Nah, yang ini jadi kemana nih? Kalau di piano. E ke D berarti ya. Nah, ini ke D, ya kan? Jadi dua jari geser ke kiri, G-nya tetap kan? Iya. Oke, jadi C, kemudian dia dua jari kiri geser. Nah, kemudian ke A minor. Ini kan A minor nih. Pindah ke A, geser lagi ke A kan? D-nya pindah ke E. Ini pindah ke C, C. yang G Turun pindah satu ke ya. E. Nah, ini kenapa turun satu-satu? Ya ini yang bikin enak gitu. Do, si, la, kalau dibunyiin jadi gitu. Nah, F. Wah, ini naik ke F malah sekarang. Tadi saya mikir dia ke G. F. F itu sini kalau mau enak ya sebetulnya ininya A-nya tetap di sini. Bisa kan?
Oh, Berarti tapi dia F-nya tuh F nada dia chord ini ya, chord asli ya. iya. Ya kan? Berarti dia tidak mau menjadi F per A gitu, nggak bisa, nggak mau ya. Kalau mau ya nggak apa-apa jadi F per A gitu di sini. Terserah sih. Kalau mau jadi PF per A lebih enak, berarti A-nya tetap, ini C-nya menjadi apa nih? C. Tunggu, ininya kan F ya. C-nya tetap. F, A, C. Iya gitu kan? Ini enak banget kan? Jadi tinggal E-nya aja diangkat dikit jadi F gitu. Iya. Itu kalau mau F per A, tapi kalau nggak mau ya udah mau nggak mau depannya ya F. Depannya F ya sini B. Kok B. F A AC. A C gitu. Ini gesernya banyak ya. Agak repot dari A minor ke F gitu. Kalau dulu nih ya, saya pas lagi belajar piano jazz nih, kalau kayak gini, ini diomelin nih begini. Ngapain kamu repot-repot gitu. Iya Pak, kan saya maunya F. Iya, tapi nggak usah begitu dong, inversi aja katanya gitu. Kamu jangan begitu, kamu mainnya gini aja. Nah, dia bilang gini akhirnya, guru saya itu. Oh ya, Mas Hari, kok ada beberapa lagu itu yang jika tidak dimainkan dengan inversi itu nggak enak banget. Contohnya tadi yang saya sampaikan itu lagu Whiter Shade of Pale, saya pernah main dengan player yang benar-benar dia nggak bisa bass inversi, jadi dia menggunakan akord-akord normal gitu ya. Jadi nggak terasa sama sekali. Kemudian saya tanya yang sama orang yang biasa dengan bass inversi, dia mengatakan bahwa nggak jadi memang lagu ini kalau nggak pakai bass inversi itu. Apakah karena nggak nyambung sama melodinya atau gimana? Dugaannya utama itu. Dugaan pertama adalah dia tidak nyambung sama melodinya. Kedua, pada saat kita diperdengarkan lagu itu, yang pertama, dia memang kayak chord inversi, sehingga kita udah biasa, oh dia pakai itu. Terus begitu ada orang lain pakai yang non inversi, loh kok beda dengan aslinya gitu. Nggak enak aja, jadi nggak nyaman gitu ya. Iya, kan kalau di musik tuh istilahnya kayak sungai ya kan, dia ngalir gitu. Jadi alirannya tuh semakin dia lurus gitu, semakin enak, semakin lembut gitu. Jadi nggak loncat sana, nggak loncat sini. Kecuali aliran yang memang nyentrik gitu. Ya mungkin lagu ini kan dia mungkin sangat romantis, melodius. Jadi begitu ada nada yang berubah ya udah nggak enak aja. Karena memang pertama dia diciptakan, dia pemilihan chordnya memang inversi. Dan kenapa dia inversi? Alasannya adalah agar sesuai dengan melodi lagu gitu. Jadi antara dua itu aja. Nah ini kayak ini tadi. Ini belum ada yang tanya dari tadi ya, dari peserta yang ada di sini, selain beberapa dari saya, Mas Rio sama Pak Joko tadi. Ini bentar lagi kelar, habis itu baru kita ngomong bebas. Jadi dulu saya sama guru jazz saya, piano jazz, saya diomelin tuh tadi itu kalau saya pakai F-nya itu pakai F, apa nih sini? F A C gitu. Jadi walaupun ini F, tapi saya disuruhnya pakai ini loh, ACF loh. Terus saya bilang, Pak itu kan chordnya beda. Enggak, itu tetap F katanya. Terus gimana kalau guru udah bilang kayak gitu? Masa kita mau ngotot? Jadi begini maksudnya. Dia biasa begitu. Nah, terus kita protes, oh ini bukan F lagi Pak, ini udah berubah chordnya. Ini adalah chord apa gitu kan. Ya nggak apa-apa juga, itu kan masing-masing. Pokoknya bunyinya kan begini gitu. Pokoknya bunyinya enak. Jadi kita jangan sampai berdebat masalah chord, karena persepsi orang terhadap chord itu berbeda-beda. Tapi yang penting intinya, nada apa yang dia bunyikan. Karena inilah yang sebetulnya sampai ke telinga kita kan. Yang kiri ini kan sebetulnya cuma istilah matematisnya. Ya nggak? Oke.
Nah, dari F ke vis diminis. Oke, vis diminis. Yang atas saya hapus. Vis diminis tuh gini nih. Ini kalau nadanya dia cuma begitu aja, berarti trinada aja dianggapin dulu ya. Vis diminis. Nah, ini kita kembalikan dulu ke F. F, A, C. Nah, ini hebat banget nih, lihat nih. Vis-nya itu dinaikkan setengah, A-nya dan C tetap gitu. Ada pernah nggak nyoba di piano dari F ke vis diminis? Atau di gitar gimana tuh bunyinya? Penjariannya sederhana nggak? Kalau di piano sederhana banget tuh. Jadi tinggal naikin F-nya setengah, udah jadi vis diminis gitu. Nah, ini enak banget. Ini lembut banget, terus kita pindah ke G, terakhir G ya. G, G-nya itu ya udah, ini kan G. G-nya tinggal pindah ke G, ini naik setengah lagi, ini naik satu, ini naik satu. Nih, alurnya gitu. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Dah, geser-geser semua. Udah jadi bagus kan? Nah, masalah pergeseran-pergeseran nada ini ada yang tanya nggak? Kenapa sih saya dari tadi ngomongnya geser-geser nada mulu gitu? Oh ya, maaf saya interupsi lagi. Eh, ini kita kesepakatan mau sampai jam berapa? Apakah tetap sesuai dengan jadwal sampai 21.30 dengan nanti kita ada pertanyaan atau yang ada tanya bisa langsung ke Mas Hari atau bagaimana ini untuk forum? Apa mau sampai diperpanjang sampai jam 10 atau bagaimana? Ini tiga ini lagi sih. Tiga Cuma bab ya? ini enggak, tiga lembar lagi nih. Oke. Oke, saya cepetin aja deh kalau gitu. Ya, Jadi ini kesepakatan aja. Siapa tahu ada malah teman-teman minta diperpanjang sampai jam 10 misalnya seperti itu kan kita juga bisa menambah mungkin ya menambah diskusi. Gimana teman-teman di sini kok belum ada yang tanya atau mungkin ada yang pengen tambahan materi bahkan mungkin silakan. Ya, kalau tidak monggo sesuai dengan yang sudah ditulis Mas Hari saja. Oke. Jadi kemudian berikutnya adalah chord secondary dominan. Jadi maksudnya gini. Kalau kita mau menuju A minor, kita ambil fifth-nya, fifth yang tadi tuh yang pakai mana fifth ya? Yang pakai gambar lingkaran tadi. Dari A minor, fifth-nya itu dari A, fifth-nya itu E. Kalau dari G, fifth-nya adalah D. Jadi di sini D7. Kalau dari mau ke F, kita pakai C7. Kalau mau ke E minor, kita pakai B7. Kalau mau ke D minor, kita pakai A7 gitu. Kalau mau ke C, kita pakai G7. Jadi 7-7 gitu, kita bisa hafalin aja jaraknya. Nah, kalau pakai ini, saya biasanya ini pakai vis 7. Jadi B, kalau diturunkan fifth-nya, dia menjadi vis. Nah, vis-nya vis 7. Gitu. Oke, kemudian ini level 4, apa tadi level 4 ya? Penggunaan Nah, itu yang secondary dominan yang 77 tadi, kemudian ini aturan 251 ini untuk jazz dasar itu harus dipakai, diapalin. Ini secondary dominan ya, secondary yang 77 tadi. Jadi kalau kita mau ke A minor, kita ambil kelimanya dikasih 7 gitu. Kalau mau ke F diambil kelimanya kasih 7. Ini secondary dominan chord.
Kalau ini 251 nih, lihat ya. Kalau B-nya 2, 5-nya E, 1-nya A minor, bener nggak? Ini 251, ini 251, G minor itu 2, C-nya itu 5, 1-nya pasti F. Ini juga 251, 251. Gitu. Oke, kemudian ini kalau ini perpaduan dari yang lain yang tadi di atasnya. Udah gitu aja teorinya. Terima kasih. Udah banyak banget rasanya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya ini yang masih tersisa di ruang Zoom ini. Silahkan yang ingin gabung untuk tanya jawab, atau kalau tidak nanti langsung Mas Heri memberikan kesimpulan. Monggo silakan, masih ada beberapa saat untuk kalau ada pertanyaan. Bagaimana? Masih Kalau ada Kak Disnet itu. Kalau nggak kita ngobrol aja. Iya, saya dikit mau tanya Mas Hari. Tadi kan ada kebalikannya dari diminished itu ada augmented ya. Contohnya seperti apa Pak? Saya nggak dengar atau gimana tadi? Augmented Ada itu contoh augmented, yang pelebaran, yang melebar itu ya. Augmented itu nada 5-nya ditambah setengah. Oh, nada 5 setengah. Sini ada nggak? Contohnya seperti apa? Ya berarti ini nih. C ini nih. Tuh. Ini kan harusnya kan do mi sol gitu kan, tapi ditambah setengah. Gitu. Jadi gini. Tulisannya plus gitu ya. Iya. Yang add tadi ya, yang dikatakan add tadi ya. Nah, beda lagi kalau add. Beda lagi ya. Kalau add tuh misalkan ini C biasa. Ya, ya. Dia ditambahin ini. Berarti C add 2 gitu. Tambahin ini. Berarti C add 4. Oke. Mungkin ada yang mau memberikan, mungkin Mas Hari mau memberikan kesimpulan mungkin dari diskusi nyambel kali ini. Jadi kesimpulannya itu ya, saya pindahin dulu. Saya lebih enak jelasinnya pakai ini. Pakai sharing Sibelius aja. Nah, jadi intinya tuh kita sebagai seorang musisi, kalau menurut saya ya, saya kan pandangan saya dari seorang, walaupun saya belum dikenal sebagai komposer musik klasik, tapi bidang saya memang di situ. Kalau dari sudut pandang musik klasik, kita nggak usah terlalu peduli chord sih, gitu intinya. Tapi kita lebih memperhatikan nada. Gitu. Nah, dari nada itu, mana yang enak dipilih, kita taruh aja, kita pakai aja. Terus kemudian kita kembangkan. Gitu. Nah, kalau chord itu hanya sebagai alat bantu atau rumus matematika. Gitu. Gitu sih. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Hari. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan? Jika tidak, mungkin nyambel pada kesempatan malam hari ini kita tutup, dan terima kasih atas partisipasi teman-teman sudah gabung, dan terima kasih sekali juga pada Mas Hari yang sudah berkenan untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat ini. Dan mohon maaf jika mungkin masih karena kesibukan teman-teman ya, mungkin malam hari ini ada banyak aktivitas yang bersamaan sehingga bergabung di Nyambel, tapi Nyambel tetap bisa diakses di YouTube ya, seperti biasanya. Nanti kalau sudah di download dan diedit. Dan terima kasih sekali atas gabungnya semua yang ada di Freedom. Dan saya mohon maaf tadi nggak bisa membuka karena ada sedikit trouble pada komputer saya.
saya pribadi sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada kurang dan salah kata dari saya. Saya tutup Zoom pada malam hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh.